Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah keuangan bisnis yang terdiri dari saya sendiri, Dio Advianto, dan juga rekan saya Wahyuni Rahmawati akan mempresentasikan hasil belajar kami dengan tema materi Cash Flow and Financial Planning. Cash flow. Cash flow atau arus kas lebih banyak digunakan dalam valuasi keuangan. Perusahaan biasanya berfokus pada arus kas operasi atau operating cash flow yang digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Dan arus kas bebas atau free cash flow yang diawasi secara ketat oleh para investor di pasar modal. Nah, cash flow juga membantu investor dan kreditur melakukan penilaian terhadap perusahaan mengenai kemampuannya. Untuk apa? Untuk menghasilkan arus kas bersih di masa mendatang. Juga kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan menentukan pengaruh aspek cash dan non-cash dalam investasi dan transaksi finansial. Depresiasi. Jadi apa sih depresiasi itu? Nah gini, untuk tujuan perpajakan dan pelaporan keuangan bisnis, pada umumnya tidak akan mengakui sebagai beban secara langsung. Jadi semua kos yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan untuk beberapa tahun, tetapi perusahaan setiap tahunnya akan mengalokasikan porsi biaya fix aset sebagai lawan dari revenue. Alokasi dari historical cost selama masa manfaat inilah yang disebut dengan depresiasi. Nah, yang selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Wahyuni Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Kita lanjutkan ke perhitungan arus kas. Nah, yang pertama adalah untuk arus kas operasi. Arus kas operasi adalah arus kas perusahaan yang berasal dari kegiatan operasi seperti dari produksi dan penjualan barang atau jasa. Seperti ini perhitungannya, yaitu NOPAT sama dengan EBIT dikalikan 1 dikurangi T, di mana NOPAT ini adalah Net Operating Profit After Tax atau laba bersih dari operasional setelah pajak. Setelah itu kita cari operating cash flow-nya dengan rumus NOPAT plus depreciation. Di mana NOPAT tadi sudah kita cari EBIT dikalikan 1 dikurangi T, di mana EBIT sendiri itu adalah earnings before interest and tax atau pendapatan perusahaan. T sendiri adalah tingkat pajaknya atau rate. Nah, selanjutnya adalah perhitungan arus kas bebas atau free cash flow. Free cash flow yaitu jumlah arus kas yang tersedia bagi investor atau si kreditur dan pemilik, di mana setelah perusahaan telah memenuhi semua kebutuhan operasi dan membayar semua investasi dalam aktiva bersih. Perhitungannya adalah free cash flow sama dengan OCF atau operating cash flow dikurangi NFAI atau net fixed asset investment dikurangi NCAI atau aktiva lancar bersih net current asset investment. Untuk mencari NFAI atau net fixed asset investment adalah perubahan dalam aset tetap bersih plus depresiasi. Untuk NCAI sendiri atau Net Current Asset Investment atau juga aktiva lancar bersih adalah perubahan dalam aset lancar dikurangi perubahan dalam AP plus akrual. AP di sini adalah hutang dagang. Selanjutnya adalah Financial Planning Process. Financial Planning Process adalah perencanaan keuangan, yaitu aspek penting bagi operasi perusahaan. Perencanaan ini menyediakan roadmaps sebagai pemandu, pengkoordinasi, dan pengontrolan kegiatan perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dua aspek penting dalam perencanaan ini adalah cash planning dan profit planning. Cash planning sendiri termasuk persiapan untuk cash budget dari perusahaan. Untuk profit planning, termasuk di dalamnya adalah persiapan pelaporan performa perusahaan. Financial planning proses dimulai dengan long term atau strategic financial plans. Di sini, fungsinya sebagai pemandu dalam pembuatan formulasi untuk short term operating plans dan budget. Pada umumnya, short term dan budget adalah pengimplementasian dari long term strategic
objektif. Long-term strategic financial plans sendiri menggambarkan rencana yang berhubungan dengan keuangan perusahaan beserta dampak dan antisipasinya untuk periode mulai dari 2 sampai 10 tahun. Rencana ini adalah salah satu komponen dari rencana strategis perusahaan yang terintegrasi dengan produksi dan rencana pemasaran yang bisa membawa perusahaan menuju pencapaian tujuannya. Dan rencana ini umumnya didukung oleh serangkaian anggaran tahunan dan rencana keuntungan. Short-term operating financial plans, perencanaan keuangan jangka pendek yang menggambarkan rencana berhubungan dengan keuangan perusahaan beserta dampak dan antisipasinya untuk periode jangka pendek, umumnya 1 hingga 2 tahun. Input utama termasuk perkiraan penjualan dan data operasional dan keuangan lainnya. Output utama meliputi anggaran operasi, anggaran kas, dan laporan keuangan pro forma. Perencanaan keuangan jangka pendek dimulai dengan perkiraan penjualan, dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku dan waktu tunggu. Dari rencana produksi yang dipertimbangkan adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, perkiraan biaya operasi perusahaan. Selanjutnya adalah cash planning, cash budget. Anggaran kas atau perkiraan kas adalah laporan perencanaan arus kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk memperkirakan kebutuhan kas jangka pendek. Umumnya, anggaran kas dirancang untuk mencakup periode 1 tahun yang mana akan dibagi menjadi interval waktu yang lebih kecil. Semakin tidak menentunya arus kas yang diterima perusahaan atau musiman dan tidak menentu, maka semakin besar jumlah interval yang digunakan. Perkiraan penjualan adalah prediksi aktivitas penjualan selama periode tertentu, berdasarkan data eksternal dan internal. Perkiraan eksternal adalah perkiraan penjualan berdasarkan indikator ekonomi seperti produk nasional bruto, kepercayaan konsumen, dan disposable personal income. Untuk perkiraan internal sendiri adalah perkiraan penjualan berdasarkan konsensus atau perkiraan penjualan berdasarkan saluran penjualan perusahaan itu sendiri. Dengan berdasarkan pada sales forecast, manajer keuangan mengestimasi arus kas bulanan yang dihasilkan dari proyeksi penjualan dan dari pengeluaran yang berkaitan dengan produksi, inventory, dan penjualan. Selanjutnya adalah profit planning atau pro forma statements. Mengingat cash planning berfokus pada peramalan arus kas, profit planning mempercayakan konsep aktual untuk memproyeksikan laba perusahaan dan laporan keuangan secara keseluruhan. Pemegang saham, kreditor, dan manajemen perusahaan dapat memberikan perhatian lebih kepada pro forma statement yang merupakan proyeksi atau peramalan income dan balance sheet. Laporan keuangan pro forma adalah laporan keuangan yang diproyeksikan atau diperkirakan baik untuk laporan laba rugi dan neraca. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya, Wahyuni Rahmawati, dan rekan saya Dio Advianto mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.